Ya di belah dua kan mau ditempa nanti. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada hari ini Empu berada di lokasi tempat kerja yang biasa kita menempa bilah mandau untuk membuat mandau tebilan. Di sebelah kebetulan ada Marcel juga, Aditya Putra yang lagi mukir ulu mandau. Nah, teman-teman bisa melihat semua. Lamet bong. Bikin lamet bau bunyinya. Dan di sini ada Indri. Tuh. Sana Ones habis menyelesaikan pekerjaan kuliahnya masak-memasak. Dan di sana ada Weli. Nah, itu Weli. Salah satu murid teladan. Empu suruh dia membelah besi untuk menempa bilah mandau tempilan, membantu Empu lah pada saat ini. Kebetulan dia juga Lagi nak kerja. lagi belum ada kerjaan, lagi libur, pas jalan-jalan ke sini sekalian aku bilang bantulah Empu membelah besi yang ada ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekaligus Empu menanggapi dari request atau pertanyaan saudaraku yang ada di konten YouTube yang menanyakan seputar tentang mandau. Kemarin ada yang menanyakan, Empu, itu mandau kalau diserpu kan harus menunggu hari yang cerah, hari yang bagus supaya diserpu dan menghasilkan bilah mandau yang bagus serpuhannya. Itu saya cukup tahu dan memahaminya. Tetapi apakah mandau yang sudah diserpu tadi ketika kita mengasah mandaunya, membersihkan mandaunya, membuat dia tajam, diasahan batu asa, itu memakai hari juga, Empu? Apakah harus hari cerah atau seperti apa? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya proses yang dilakukan di dalam penyerpuhan mandau seperti Empu ceritakan yang biasanya seperti itu. Tetapi ketika mandau sudah selesai diserpu, sudah mendapatkan serpuhan yang bagus, untuk proses mengasah bilah mandau ini kita tidak memakai waktu, tidak memakai istilahnya harus hari cerah, mau itu hari hujan, mau itu tengah malam, mau itu sore atau pagi, itu nggak ada kendala, nggak ada masalah ketika kita menginginkan atau mau mengasah bilah mandaunya. Nggak ada pengaruh teman-teman, terkecuali besi yang diserpu tadi teman-teman sumpamanya menaruh di dekat api dan apinya terlalu panas, maka serpuhannya akan menjadi hilang. Nah, itulah yang menjadi hal jangan sampai terjadi atau dilanggar. Kalau dilanggar mandaunya nggak bagus lagi, nggak punya serpu, mau nggak mau harus diserpu kembali, betul ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi ada juga saudara kita, teman dari Kutai Barat yang bertanya, kebetulan dia juga adalah keturunan suku Dayak Tonjoy Benua, menanyakan masalah bilah bepanyar, katanya kepada Empu yang ada titik kuningan, terus ada ukiran-ukirannya itu. Apakah ini Empu semacam ajimat atau semacam rajahan atau semacam ada hal-hal yang tertentu yang yang ada di dalamnya seperti itu? Kira-kira itu apa, Empu? Karena orang tua zaman dulu tidak mungkin membuat hal itu asal buat, membuat sesuatu hal yang tidak mungkin, tidak ada tujuan dan fungsinya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, jadi untuk bilah mandau bepanyar itu sebenarnya untuk saudaraku dari Kutai Barat, itu kebetulan kita juga sama-sama dari Kabupaten Kutai Barat dan saya Dayak Benua. Sebenarnya memang makanya itu Empu cerita kayaknya nggak cocok orang dari Kutai Barat bertanya kepada seorang Empu Glol, karena mandau Dayak Benua ini kalau untuk di dataran Kutai Barat siapa sih yang nggak tahu seperti itu? Hampir-hampir, bukan hampir-hampir lagi, semua tahu tentang mandau ini. Apalagi yang tua-tua akan mengerti mengenai jenis-jenis berbagai tipe bentuk mandau. Justru saya Empu Glol yang sebenarnya banyak belajar menimba ilmu dari kampung saya tersebut itu.
Empu Glol dari mana sih asalnya Dayak Benua? Ada juga yang bertanya seperti itu. Saya Dayak Benuanya memang saya berdomisili di Samarinda. Tetapi bapak saya berasal dari kampung Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat. Dan beliau kelahiran dari Kecamatan Silungurai, Kampung Mea. Gitu. Kalau orang dari Silungurai pasti tahu Kampung Mea. Gitu. Terus ibu saya berasal dari Sungai Ohong atau Sungai Ohok. Sungai Ohong terletak Sungai Ohong itu ada berdiri beberapa kampung. Di situ ada Mancong, Perigi, ada termasuk Muara Tae, di situ Muara Nayan, Lempunah, seperti itu. Kebetulan ibu saya berasal dari Lempunah, itu Kampung Lempunah, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Seperti itu, agar teman-teman dari Kabupaten Kutai Barat yang khususnya lebih tahu empu ini berasal dari mana. Terus apa pernah empu lakukan untuk di Kabupaten Kutai Barat sehingga empu kadang-kadang sering berbicara tentang Kabupaten Kutai Barat? Adakah karya empu di sana? Nah, seperti itu. Untuk sedikit gambaran, mungkin empu tidak terlalu banyak karya, namun ada beberapa karya empu yang mungkin diantara saudara yang pernah memakai empu akan selalu mengingatnya. Terutama di daerah Barong, empu pernah mengukir satu tiang di Jalan Kedondong, karena beliau sekarang ini duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, yaitu saudara Pak Potit. Saya pernah mengukirnya juga, dan pernah mengukir di Kampung Besi, membuat lontang di sana. Selain itu, kalau untuk daerah Sungai Ohong, Kabupaten Kutai Barat, hampir semua kampung pernah saya mengukirnya di sana, membuat tempelak, membuat belontang, serta lain-lainnya. Hanya di Kecamatan Tanjung Nisui saya belum pernah membuat pekerjaan ini. Resak kampung juga saya pernah membuatnya. Terus yang paling lama saya mengukir yaitu di Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di daerah Kecamatan Silungurai, Das Kelawit atau daerah aliran Sungai Kelawit, Kampung Rikong atau Rikong, Longhos Rikong. Jadi Longhos Rikong itu ada sebanyak 20 tiang berdiri, tiang lamin. Itu saya semua yang mengukirnya. Saya sendiri. Selama 2 tahun saya di sana berjuang. Suka duka dan saya alami selama perjuangan di sana. Tetapi saya tetap bersyukur dengan pengalaman tersebut. Itulah membuat saya menjadi seseorang yang lebih bersabar lagi menghadapi sesuatu, yang lebih tahu artinya sebuah karya, sebuah seni, sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan untuk menjadi seseorang yang berkarya atau berseni di bidangnya. Tentunya empu harus mampu bertahan selama itu, dan itu tidak main-main. Bukan berarti saya mengatakan saudaraku yang lain tidak mampu. Mungkin juga banyak saudaraku yang lain lebih mampu dari saya, Empu Glol. Tapi paling tidak ilmu yang saya dapat ini saya cukup senang sekali dan bangga sekali. Mudah-mudahan karya saya yang berada di Kampung Rikong, Kabupaten Kutai Barat, menjadi salah satu bagian daripada ikon Kutai Barat, di samping artinya karya-karya lainnya dari saudaraku yang ada seperjuangan di dalam seni dan budaya, khususnya mengangkat budaya kita suku Dayak Benua maupun suku Dayak Tonyo yang ada di sana. Seperti itu. Nah, itu sekilas gambaran tentang siapa Empu Glol, seperti itu. Dan kembali ke masalah Bilah Mandau Bopanyar tadi, terus terang ada beberapa konten yang menjelaskan masalah ini. Sebenarnya semuanya detail. Gitu. Nah, di situ ada ukiran di ujung mandau yang masing-masing orang benua itu menyebutkan, ada beberapa sebutan ukirannya itu. Ada yang sebut mempaku, ada yang sebut rewirak, terus
ada yang menyebutnya pati belalak di ujungnya, terus ada kayak huruf SS juga kadang-kadang dibilangnya, terus ada titik kuningan. Nah, kemudian ada di dekat pangkalnya itu yang kayak model ukiran itu di dalam bahasa benua kami Ohok itu menyebutnya bitik malak. Bitik itu semut. Semut yang posisinya malang di pangkal Mandau. Nah, itu tangan-tangan semut, kaki-kaki semut ya, kurang lebih lah seperti itu. Nah, terus apa sih empu tujuannya? Nah, kalau untuk berbicara tujuan hal itu tadi, karena saya Empu Glol Bekti Setua ini belum ada penjelasan akurat tentang ini. Nah, jadi Empu tidak berani menyampaikannya terlalu jauh, karena Empu hanya sebatas tahu itu beberapa kali cerita itu. Jadi hanya menurut, nah ini menurut saya Empu Glol, ukiran yang ada pada Mandau ini memang ini adalah pekerjaan orang tua zaman dulu. Ini menunjukkan kasta tertinggi pada bilah Mandau Tempilan yang biasanya dipasangkan ke hulu kemau seperti itu. Mandau hulu kemau yang tertinggi bilahnya memang harus berpanyar. Itu tradisi suku kita Dayak Benua. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, terus tujuannya apa sih, Empu? Mungkin kira-kira tujuan itu artinya supaya bilah itu semakin cantik, semakin indah. Kira-kira mungkin demikian. Mungkin banyak pendapat lain yang lebih akurat, yang lebih mengerti. Memang di samping itu untuk bilah seperti ini ada filosofi khusus. Apa Empu filosofinya? Mohon maaf Empu tidak bisa mengatakannya di sini filosofinya apa. Itu karena takut salah. Itu. Banyak yang lebih tahu daripada Empu tentang filosofi ini. Yang lebih tepat untuk menjawab filosofi yang masalah semacam ini biasanya yang mempunyai sesuatu hal tinggi tentang menguasai mantra-mantra, itu biasanya dari pembelian, dari penguara, dari penyentangi. Mereka yang lebih tahu hal-hal semacam ini. Sedangkan nama-nama ukiran saja, kita pengukir saja kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Tapi kalau penguara, penyentangi, semua nama ukiran itu mereka tahu, hanya saja mereka tidak menguasai ukiran tersebut. Itu bedanya. Jadi buat teman-temanku atau saudaraku kemarin yang di Kutai Barat bertanya ini, Empu anjurkan bertanya kepada pembelian kalau kepingin mendapatkan jawaban yang tepat dan akurat seperti itu. Dan untuk menjawab lebih jauh, Empu tidak bisa menjawabnya itu. Hanya saja Empu menambahkan sedikit. Biasanya peraturan orang tua zaman dulu apabila ada satu goresan garis memotong Mandau, semacam goresan sedikit, satu goresan berarti itu tanda satu kepala, dua goresan itu dua kepala, kalau 3 sampai 4 sampai 5 berarti 5 kepala Mandau tersebut sudah memakan korban. Itu cerita di zaman dulunya. Kebenarannya juga Empu tidak tahu seperti itu karena bukan di zaman kita. Itu. Oke. Itu saja yang bisa Empu sampaikan di siang hari ini. Tetap seperti biasa Empu mohon maaf jikalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti perasaan saudara kita semua. Maklum, lidah tidak bertulang. Empu juga sebagai manusia biasa selalu menyadari apa yang kurang, apa yang salah. Makanya itu hampir di setiap konten, hampir di setiap video yang Empu buat selalu memohon maaf kepada semua saudaraku. Dan tetap saya menghargai semua para seniman, para budayawan yang ada, khususnya kita Dayak maupun non Dayak, semuanya itu salam hormat selalu. Tak lupa Empu ucapkan salam budaya dan KB untuk kita semua. Amin.